Saya tak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 33 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai e-voting online berbasis website. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Abdul Ghani Bayhaqi dari S1 PTI Offering A, kemudian ada Eni Ayu Sekar Arum dari S1 TI B, kemudian ada Thorik Muklisin dari S1 Teknik Informatika Offering C, ada Bagas Yuan Bima Indrawan dari S1 Teknik Informatika Offering A, ada Altaf Cahya Ramadan dari S1 Teknik Informatika Offering A, ada Nur Afni dari S1 PTI Offering C, ada Randi Diva Prastio S1 PTI Offering C, kemudian Wulan Aura Setya Putri dari S1 PTI Offering C, kemudian Maulida Aulia Jauhar dari S1 PTI Offering B, Maulidia Alfia Rohma dari S1 PTI Offering B, dan yang terakhir ada Adelia Desyana Eka dari S1 Teknik Informatika Offering A. Selanjutnya, boleh di next slide-nya. Topik pembahasan kita kali ini ada 5. Yang pertama ada deskripsi, kemudian tujuan dan manfaat, selanjutnya ada metode dan langkah kerja, serta analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, serta yang terakhir ada penutup. Selanjutnya akan dibawakan oleh Abdul Ghani Bayhaqi. Kepada Abdul, dipersilahkan. Kita next, Mas, slide-nya. Ya, latar belakang. Voting adalah metode pengambilan keputusan. Sistem e-voting sendiri merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mempermudah proses pemilihan. Karena e-voting merupakan suatu bentuk pemungutan suara yang pelaksanaannya dengan memanfaatkan teknologi informasi, hal ini dimaksudkan agar pemilih tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan pemungutan suara yang dapat berdampak pada tingkat kehadiran pemilih saat pemungutan surat suara. Sistem e-voting yang dirancang berbasis web sebenarnya dapat diakses secara online, dari mana saja melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Pemilih adalah orang yang terdaftar dalam database e-voting, sehingga apabila orang tersebut tidak terdaftar dalam database, maka tidak dapat melakukan e-voting tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eni Ayu Sekar Arum. Kepada Eni dipersilahkan. Ya, yang selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu tujuan. Jadi tujuan dari e-voting online berbasis website ini yaitu untuk memudahkan proses pemilihan yang sebelumnya masih menggunakan cara manual atau belum adanya web e-voting. Yang kedua, untuk menjaga data pemilihan agar terhindar dari manipulasi pihak yang berkepentingan. Ketiga, untuk mencegah adanya pemilihan secara 2 kali oleh pemilih yang tentunya membuat pemilihan tidak adil. Yang keempat, untuk mempercepat hasil pemilihan sehingga dapat segera diketahui hasil serta keamanan dapat terjamin. Adapun dari manfaat e-voting online ini yaitu berguna untuk pengembangan ilmu di bidang website IT yang berkaitan dengan proses pemilihan umum yang lebih fleksibel dan mudah. Yang kedua, berguna bagi pengguna seperti waktu yang digunakan lebih fleksibel, cepat, biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan voting menjadi lebih hemat, hingga pengolahan data-data pada proses e-voting menjadi lebih terkontrol atau data valid. Selanjutnya akan dibawakan oleh Thorik Muklisin. Kepada Thorik dipersilahkan. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama ada laptop, yaitu tempat untuk pembuatan website e-voting. Yang kedua ada XAMPP, yaitu untuk mengatur database dalam PHP MyAdmin. Yang ketiga ada PHP, yaitu untuk membuat database pengguna e-voting. Yang keempat ada browser, untuk membuat source code website e-voting.
Selanjutnya akan dibawakan oleh Bagas Yuan Bima Indrawan. Kepada Bagas, dipersilakan. Baik. Langkah kerja. Yang pertama adalah menentukan entitas yang ada. Entitas adalah suatu objek penting yang ada pada sistem, yang merupakan objek atau benda yang menjadi gambaran dari suatu sistem itu sendiri. Entitas yang dapat disebutkan pada sistem e-voting diantaranya entitas pemilih, kandidat, hasil, dan admin. Baik, selanjutnya pada bagian kedua akan dibawakan oleh Altaf Cahya Ramadan. Kepada Altaf, dipersilakan. Yang kedua, membuat tampilan user interface. User interface adalah proses pembuatan tampilan atau display di dalam perangkat komputer atau software yang berfokus pada desain. User interface meliputi menu login, menu utama, menu kandidat, dan menu voting. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Cara kerja yang pertama itu ada login, di mana pada halaman awal saat kita mengakses web, e-voting ini dia akan menampilkan tampilan login yang nantinya pengguna akan menginputkan username sesuai NIM dan password sesuai siakatnya. Ketika username dan passwordnya salah, maka pengguna akan tetap berada di tampilan login, namun ketika benar, maka akan masuk ke menu utama. Kemudian yang kedua ada menu utama. Pada halaman ini, pengguna diberikan informasi mengenai pemilihan, website e-voting, dan juga sekilas penjelasan mengenai organisasi dan juga kinerja tentang organisasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Wulan Aura Setio Putri. Kepada Wulan dipersilakan. Yang ketiga yaitu menu biodata calon. Pada tampilan biodata calon, pengguna diajak untuk melihat biodata, visi dan misi, program kerja, dan juga mutu untuk memastikan lebih lanjut. Ketika memilih calon kandidat, website juga menampilkan foto dan nama dari calon agar pengguna dapat mengenali dan mengetahui calon yang akan dipilih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulida Aulia Jauhar. Kepada Maulida, dipersilakan. Yang keempat adalah menu voting. Pada halaman voting, pengguna dapat memilih calon yang dipilih. Pada halaman ini, pengguna harus menekan tombol pilih agar data pemilihannya berhasil tersimpan di database. Pengguna hanya mampu memilih pasangan sekali. Ketika telah memilih kandidatnya, maka user otomatis logout dari website. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Maulidia Alfia Rohmah. Kepada Maulidia, dipersilakan. Analisis SWOT yaitu strengths atau kekuatan, yaitu Indonesia yang menerapkan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan. Yang kedua, e-voting sejalan dengan asas pemilu di Indonesia, khususnya jurdil yaitu jujur dan adil. Yang kedua ada weakness yaitu kelemahan. Kelemahannya yaitu jaringan internet yang belum optimal sehingga ketika digunakan secara bersama-sama mungkin akan terjadi down server. Sebelumnya suaraku udah masuk atau belum? Lalu yang ketiga yaitu opportunities. Opportunities yaitu kesempatan pengguna internet di Indonesia yang cukup tinggi, terutama remaja. Yang kedua, mengatasi kecurangan pemilihan yang menggunakan uang yaitu money politics. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Keamanan dari sistem e-voting berasal dari teknologi yang mendasarinya, seperti hacker. Pada bagian penutup akan dibawakan oleh Adelia Desyana Eka. Kepada Adelia, dipersilakan. Baik. Jadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan yaitu e-voting merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mempermudah proses pemilihan. Karena e-voting ini merupakan suatu bentuk pemungutan suara yang pelaksanaannya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan agar pemilih tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan pemungutan suara yang dapat berdampak pada tingkat kehadiran pemilih saat pemungutan surat suara. E-voting memiliki peluang besar dalam mengimplementasikannya, dilihat dari gambaran analisis SWOT yang lebih banyak ke peluang meskipun masih terdapat kelemahan dan ancaman dalam penerapan sistem e-voting.
Dan saran yang dapat kami berikan yaitu diperlukan pengembangan lebih lanjut mengenai pembuatan website e-voting agar dapat berjalan lebih lanjut dan tentunya bermanfaat ketika terdapat sebuah pemilihan. Diperlukan peningkatan keamanan untuk mencegah adanya hacker yang menyerang sistem. Baiklah, berikutlah hasil pemaparan diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.